Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiljan Firdaus. Saya Indah Dia Aryani, Ini dari kelas 1B. kelompok 1 tugas UTS Pancasila. Kami akan membuat video layanan kesehatan tentang larangan aborsi. Hingga 7 orang datang untuk aborsi. Aborsi di Indonesia kerap menjadi isu yang tersembunyi namun tepat di depan mata. Fakta mengenai aborsi di Indonesia selalu menjadi misteri karena tabu. Untuk diperbincangkan, video ini akan mengajakmu mengurai benang merah dan kompleksitas isu aborsi di Indonesia. Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, sekitar 305 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target sampai dengan 2030 dan merupakan salah satu yang tertinggi di ASEAN. Penelitian memperkirakan bahwa 14-16% kematian ibu di ASEAN Tenggara disebabkan oleh kompleksi aborsi yang tidak aman, yaitu aborsi yang dilakukan bukan oleh tenaga medis, keterampilan atau kondisi yang tidak baik memenuhi standar kesehatan di negara seperti Indonesia. Kebanyakan aborsi tidak dilakukan secara aman karena hukum yang berlaku melarang aborsi kecuali untuk 3 alasan. Kondisi kedaruratan tanpa kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, cacat janin berat, dan kehamilan akibat perkosaan. Seperti larangan aborsi, hukum yang ketat tidak serta merata menurunkan angka kejadian aborsi. Yang terjadi adalah semakin banyaknya upaya aborsi yang diam-diam dengan cara yang tidak dapat dijamin keamanannya, seperti konsumsi jamu pijat atau memasukkan zat-zat berbahaya lain ke dalam tubuh perempuan. Akibatnya, perempuan dapat mengalami infeksi perdarahan, kerusakan organ reproduksi sehingga kematian. Hukum dan stigma yang ada D21 masyarakat di Indonesia mengenai aborsi mempersulit upaya para peneliti untuk memahami fenomena tersebut, khususnya mengenai angka kejadian aborsi di masyarakat. Stigma mengenai aborsi itu karena dilarang, mengenai aborsi itu tindakan kriminal, dosa, melawan Tuhan, dan sebagainya. Penelitian tentang aborsi memang selamanya sukar karena angka yang dilaporkan itu sangat kecil sekali. Laporan Polda Metro Jaya bulan Agustus 2001, klinik aborsi di Jakarta Pusat saja dapat melayani sekitar 2.600 pasien setahun. Jumlah keseluruhan kasus aborsi di masyarakat, khususnya yang dilakukan sendiri di klinik atau fasilitas kesehatan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut penelitian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Good Materi Institute yang dilakukan di Pulau Jawa tahun 2018 terhadap 9.000 perempuan, ditemukan bahwa 1 dari 8 perempuan yang mengaku mengalami aborsi sempat mengunjungi fasilitas kesehatan karena komplikasi. Sedangkan dari 700 fasilitas kesehatan di Pulau Jawa, jumlah kasus keguguran yang diduga akibat aborsi mencapai 205.000 kasus. Hal lain yang menjadi perhatian dari hasil penelitian tersebut adalah mengenai ketidakamanan dari metode aborsi yang digunakan di antara perempuan yang melaporkan pengalaman aborsinya. 73% melakukannya sendiri adalah metode yang paling sering digunakan, 16% menggunakan obat-obatan, sedangkan 39% menggunakan metode lain seperti pijat atau metode tradisional. Hal ini sejalan dengan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2010. Menurut tim peneliti, faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejadian aborsi adalah tingginya kebutuhan pelayanan kontrasepsi atau KB yang tidak terpenuhi pada perempuan usia subur yang aktif secara seksual atau biasa dikenal dengan istilah itu juga bisa menjadi indikator dari program KB yang harusnya rendah. Karena semua kehamilan seharusnya kehamilan yang diinginkan. Di Indonesia angka mencapai 11%,
dan angka pemakaian KB di antara perempuan usia subur hanya 64%. Kehamilan dan kelahiran tidak direncanakan juga cukup besar. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa 1 dari 7 kelahiran yang terjadi tidak direncanakan pada mulanya, dan 1 dari 8 remaja perempuan yang belum menikah pernah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa keinginan seseorang perempuan untuk tidak memiliki anak lagi meningkat pesat setelah memiliki anak pertama dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah anak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan yang mengaku mengalami aborsi cenderung telah menikah dan memiliki anak. Selain itu, presentasi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi di kalangan mereka yang melakukan aborsi. Bahwa perempuan yang aktif secara seksual yang tidak bertanggung jawab dan tidak sensitif terhadap korban malah membuat stigma aborsi semakin kental. Perempuan yang mengalami aborsi untuk mencari pertolongan ketika mengalami komplikasi yang memerlukan perawatan medis, Amalia bekerja di sebuah organisasi internasional yang memberikan konseling kepada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan selama setahun. Amalia menerima sekitar 4.000 dari Indonesia yang ceritanya sangat beragam. Perempuan yang mengalami aborsi memerlukan serangkaian layanan mulai dari perawatan medis, konseling perencanaan kehamilan selanjutnya, layanan-layanan lain, misalnya bantuan untuk korban kekerasan. Serangkaian layanan tersebut dikenal dengan istilah asuhan pasca keguguran. Layanan asuhan pasca keguguran yang berkualitas akan menurunkan angka kematian ibu dan mengurangi dampak kesakitan dan disabilitas jangka panjang bagi para perempuan yang mengalami aborsi. Namun, saat ini layanan tersebut hanya tersedia di rumah sakit dan diberikan dengan standar yang seharusnya. Misalnya, belum disertai konseling yang memadai, masih menggunakan metode tajam yang sudah tidak disarankan oleh WHO, atau tidak menawarkan layanan KB, menyebutkan 3 cara untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, yaitu menyediakan layanan aborsi aman, memperluas akses dan kualitas pelayanan KB atau kontrasepsi, dan memberikan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif bagi masyarakat dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia sangat terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar perempuan yang mengaku mengalami aborsi pernah atau sedang melakukan salah satu metode KB. Umumnya pil. Kehamilan yang tidak diinginkan kemungkinan terjadi karena putus pakai atau pemakaian metode kontrasepsi yang tidak tepat. Pada akhirnya, aborsi di Indonesia memang masih menjadi isu yang kerap mengundang perdebatan. Namun demikian, hampir semua orang sepakat bahwa mencegah kematian dan melindungi kesehatan setiap perempuan adalah hal yang sudah semestinya dilakukan. Inilah saatnya kita bertanya kembali apa yang sudah kita lakukan dalam upaya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta aborsi yang tidak aman.